Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Aspek Keuangan dalam Bisnis Properti. Kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama, Natasha Rahmah Narda, NIM 1862155. Yang kedua, Dian Suprastiyowati, NIM 1862170. Yang ketiga, Nurul Dwi Rahmawati, NIM 1862173. Yang keempat, Cindy Kansantaro, NIM 1862177. Dan yang terakhir, saya sendiri, Sanggita Maila Selfam, NIM 1862190. Pengertian aspek keuangan. Aspek keuangan merupakan aspek yang digunakan untuk menilai keuangan perusahaan secara keseluruhan. Aspek keuangan memberikan gambaran yang berkaitan dengan keuntungan perusahaan, sehingga merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk diteliti kelayakannya. Modal merupakan unsur yang sangat penting dalam menjalankan suatu bisnis. Berikut ini rincian biaya modal bisnis properti antara lain: 1. Pembeli lahan. 2. Biaya tenaga kerja. 3. Pembelian bahan-bahan bangunan, semen, batu, pondasi, dan pasir, serta lainnya. 4. Biaya pengurusan surat izin usaha. 5. Pembuatan surat izin mendirikan bangunan. Analisis metode penilaian investasi. Yang pertama, Net Present Value atau NPV. Yang kedua, Payback Period atau PP. Yang ketiga, Internal Rate of Return atau IRR. Yang keempat, Profitability Index atau PI. Yang kelima, Average Rate of Return atau ARR. Net Present Value atau NPV atau nilai bersih sekarang merupakan perbandingan antara PV kas bersih dengan PV investasi. Selama umur investasi, selisih antara kedua PV tersebut yang kita kenal NPV. Rumus total PV kas bersih dikurang total PV investasi. Profitability Index atau PI atau sering disebut dengan Desirability Index merupakan metode yang menghitung perbandingan antara nilai sekarang penerimaan kas bersih di masa yang akan datang dengan nilai sekarang investasi. PI lebih kecil 1, maka usaha disebut layak. Rumus nilai aliran masukan dibagi nilai investasi. Internal Rate of Return (IRR). Metode ini digunakan untuk mencari tingkat bunga yang menyamakan nilai sekarang dari arus kas yang diharapkan di masa datang atau penerimaan kas dengan mengeluarkan investasi awal. Rumusnya yaitu IRR sama dengan I1 ditambah NPV1 dikurangi NPV2 I2 dikurangi I1. Payback periode. Metode ini merupakan teknik penilaian terhadap jangka waktu periode pengembalian investasi suatu proyek atau usaha. Perhitungan ini dapat dilihat dari perhitungan kas bersih yang diperoleh setiap tahun. Nilai kas bersih merupakan penjumlahan laba sebelum pajak ditambah dengan penyusutan. Rumusnya payback periode yaitu jumlah investasi semula dibagi besaran arus kas dikali 1 tahun. ARR, Average Rate of Return, merupakan metode yang digunakan untuk mengukur tingkat keuntungan yang diperoleh dari suatu investasi. Tingkat keuntungan yang digunakan dalam metode ini adalah laba setelah pajak dibandingkan dengan total atau rata-rata investasi. Rumus ARR yaitu pendapatan bersih dari investasi atau biaya investasi atau rata-rata pendapatan bersih dari investasi atau rata-rata biaya investasi. Dapat studi kasus yaitu sebuah proyek membutuhkan investasi sebesar 50 juta rupiah dengan umur penggunaan 10 tahun tanpa nilai sisa. Keuntungan neto setelah pajak dari proyek tersebut adalah tahun yang pertama, laba setelah pajak sebesar 15 juta, tahun kedua 14 juta, tahun ketiga 13 juta, tahun keempat 12 juta,
tahun ke-5 11 juta, tahun ke-6 10 juta, tahun ke-7 9 juta, tahun ke-8 8 juta, tahun ke-9 7 juta, tahun ke-10 6 juta rupiah. Terdapat tingkat bunga yang berlaku adalah 10%. Maka yang dicari yaitu yang pertama dari ARR, yang kedua payback periode, ketiga NPV, keempat IRR, yang terakhir yaitu PI. Maka dari penyelesaian tersebut terdapat penyelesaian yang pertama yaitu dari segi ARR diketahui yaitu I0 sama dengan 50 juta rupiah atau rata-rata investasi. Yang kedua bunga sebesar 10%. Yang ketiga umur penggunaan sebesar 10 selama 10 tahun. ARR atas dasar initial investment. NI sama dengan tahun pertama hingga tahun ke-10. Total yaitu tahun yang pertama 15 juta rupiah, ditambah 14 juta rupiah, ditambah 13 juta rupiah, ditambah 12 juta rupiah, ditambah 11 juta rupiah, ditambah 10 juta rupiah, ditambah 9 juta rupiah, ditambah 8 juta rupiah, ditambah 7 juta rupiah, ditambah 6 juta rupiah. Totalnya semua yaitu 105 juta rupiah. ARR sama dengan 105 juta rupiah dibagi 50 juta rupiah dikali 100% sama dengan 210%. Kesimpulan dari masalah tersebut yaitu dari hasil perhitungannya ARR lebih besar COC yaitu 210% lebih besar dari 10%. Maka usulan proyek tersebut dapat diterima. Baik, untuk presentasi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Cindy Kasantaro. Baik, saya akan memaparkan materi selanjutnya, yaitu payback period. Depresiasi sama dengan IO dikurang SV per UE. SV sama dengan nilai sisa. Depresiasi sama dengan IO dikurangi SV per UE, sama dengan 50 juta dikurangi 0 per 10, yaitu hasil akhirnya 5 juta per tahun. Next adalah laporan tahunan. Tahun pertama, laba setelah pajak 15 juta, depresiasinya 5 juta, total profitnya 20 juta. Tahun kedua, laba setelah pajaknya 14 juta, depresiasinya 5 juta, profitnya 19 juta. Tahun ketiga, laba setelah pajaknya 13 juta, depresiasinya 5 juta, profitnya ada 18 juta rupiah. Tahun keempat, laba setelah pajaknya 12 juta, depresiasinya 5 juta, total profitnya 17 juta rupiah. Tahun kelima, laba setelah pajak 11 juta, depresiasinya 5 juta, ditotalkan menjadi 16 juta. Tahun ke-6, laba setelah pajaknya ada 10 juta, ditambah dengan depresiasinya 5 juta, total profitnya 15 juta. Tahun ke-7, laba setelah pajaknya 9 juta, depresiasinya 5 juta, total profitnya 14 juta rupiah. Tahun ke-8, laba setelah pajaknya 8 juta, depresiasinya 5 juta, total profitnya 13 juta. Tahun ke-9, laba setelah pajaknya 7 juta rupiah, depresiasinya 5 juta, total profitnya 12 juta rupiah. Tahun ke-10, laba setelah pajaknya 6 juta rupiah, depresiasinya 5 juta, total profitnya 11 juta rupiah. Untuk slide selanjutnya,
Ada total investasi 50 juta rupiah, dikurangi prosit tahun ke-1 20 juta rupiah, hasilnya 30 juta rupiah, dikurangi lagi prosit tahun 1 19 juta rupiah, hasilnya sama dengan 11 juta rupiah. Payback period sama dengan 2 tahun, dikalikan 11 juta rupiah, dibagi 18 juta rupiah dikali 12 bulan. Sama dengan 2 tahun 7,3 bulan. Jadi hasil akhirnya 2,73 tahun. Oleh karena payback 2,73 tahun lebih pendek dari umur ekonomis 10 tahun, maka sebaiknya usulan proyek tersebut dapat diterima karena menguntungkan. Baik, di slide selanjutnya ada NPV tahun pertama, laba setelah pajaknya 15 juta, depresiasinya 5 juta, profit 20 juta, DF dalam 10%-nya 0,909, PV of profit-nya 18.180.000 rupiah. Di tahun kedua, laba setelah pajaknya 14 juta, depresiasinya 5 juta, profitnya 19 juta, DF-nya 0,826, PV of profitnya 15.694.000 rupiah. Di tahun ketiga, laba setelah pajaknya 13 juta rupiah, depresiasinya 5 juta, profitnya 18 juta, DF 0,751, PV of profitnya 13.518.000 rupiah. Di tahun keempat, laba setelah pajaknya 12 juta, depresiasinya 5 juta, profitnya 17 juta, DF 0,683, PV of profitnya 11.611.000 rupiah. Di tahun kelima, laba setelah pajaknya 11 juta, depresiasinya 5 juta, profitnya 16 juta, DF 0,621, PV of profitnya 9.936.000. Tahun ke-6, laba setelah pajaknya 10 juta, depresiasinya 5 juta, profitnya 15 juta, DF-nya 0,564, PV of profitnya 8.460.000 rupiah. Tahun ke-7, laba setelah pajaknya ada 9 juta, depresiasinya 5 juta, profitnya 14 juta rupiah, DF-nya 0,513, PV of profitnya 7.182.000. Tahun ke-8, laba setelah pajaknya 8 juta, depresiasinya 5 juta, profitnya 13 juta, DF-nya 0,467, PV of profitnya 6.071.000 rupiah. Tahun ke-9, laba setelah pajaknya 7 juta, depresiasinya 5 juta, profitnya 12 juta, DF-nya 0,424, PV of profitnya 5.088.000. Tahun ke-10, laba setelah pajaknya 6 juta, depresiasinya 5 juta, profitnya 11 juta, DF 0,386, PV of profitnya 4.246.000 rupiah. Jadi PV of profitnya total 99.986.000, PV of outlets-nya 50 juta, NPV-nya 49.986.000. Jadi kesimpulannya, karena NPV bernilai positif, maka sebaiknya usulan proyek tersebut dapat diterima. Baik, untuk slide selanjutnya ada materi IRR akan dipaparkan oleh teman saya Dian Prasetyawati. Baik, kalau tadi sudah dijelaskan mengenai NPV, maka sekarang saya akan menjelaskan mengenai IRR atau Internal Rate of Return. Di mana dalam penghitungan IRR kali ini kita menggunakan konsep trial and error. Kita coba yang pertama dengan menggunakan tingkat bunga 30%. Maka penghitungannya adalah sebagai berikut, seperti yang sudah ada di PPT.
Di situ terdapat mengenai tahun, laba setelah pajak, depresiasi, prosit, DF sebesar 30% sesuai dengan tingkat bunga yang kita gunakan. Ada PV of prosit, sehingga di situ ditemukan NPV sebesar 3.933.000. Yang dimana kesimpulannya adalah karena NPV bernilai positif, maka sebaiknya usulan proyek tersebut dapat diterima. Tidak berhenti sampai di situ, kita coba lagi untuk menghitung dengan menggunakan tingkat bunga sebesar 32%, di mana hasil NPV-nya adalah sebesar 1.409.000. Kesimpulannya, karena NPV ini lagi-lagi positif, maka usulan proyek tersebut sebaiknya dapat diterima. Selanjutnya, kita coba lagi untuk menghitung menggunakan tingkat bunga sebesar 33%. Maka perhitungannya sebagai berikut. Hampir sama dengan yang tadi, yang membedakan hanya DF-nya saja. DF-nya kita sesuaikan dengan tingkat bunga yang kita gunakan. Sehingga pada tingkat bunga 33% ini ditemukan NPV sebesar 198.000, di mana NPV ini bernilai positif. Karena NPV ini bernilai positif, maka sebaiknya usulan proyek tersebut dapat diterima. Untuk IRR, penghitungannya tidak berhenti sampai di situ. Nanti ada lagi kesimpulannya, kita coba sekali lagi untuk menghitung IRR. Nanti akan dibantu oleh teman saya. Silahkan kepada teman saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan mengenai perhitungannya. Perhitungan di atas menghasilkan angka positif, maka kita akan coba lagi dengan menggunakan tingkat bunga 34%. Maka perhitungannya adalah sebagai berikut. Untuk tahun pertama, laba setelah pajak diketahui 15 juta, depresiasi 5 juta, maka profitnya yaitu 20 juta. Diskon faktor 34% untuk tahun pertama yaitu 0,746, maka PV of profitnya untuk tahun pertama yaitu 14.925.273 rupiah. Untuk tahun-tahun kedua dan seterusnya sama untuk perhitungannya, diskon faktor kemudian dikalikan dengan profitnya, maka keseluruhan dari PV of profit dari tahun pertama sampai tahun ke-10 yaitu 59.059.459 rupiah. Maka PV of outlays-nya sama dengan 50 juta, kemudian NPV diketahui minus 950.540 rupiah. Kemudian, jadi dengan demikian, IRR sebenarnya terletak antara diskonnya 33% dan 34%. Maka untuk mendapatkan IRR yang dicari, maka hal tersebut dilakukan dengan interpolasi diskonnya sama dengan PV of profit. 33% sama dengan 50 juta 198.000 rupiah, 34% sama dengan 49 juta 59.459 rupiah. Perbedaan 1% sama dengan 1 juta 138.540 rupiah. Persentase perbedaannya yaitu 198.000 rupiah dibagi dengan 1 juta 138.549 rupiah dikali 1% sama dengan 0,174%. Jadi IRR yang dicari adalah 33% ditambah dengan 0,174%, maka jumlahnya 33,174%. Kesimpulan dari hasil perhitungan di atas didapat IRR sebenarnya sebesar 33,174%, lebih besar daripada cost of capital, maka sebaiknya usulan proyek tersebut diterima karena menguntungkan. Kemudian profitabilitas index PI diketahui dari PV of profit dibagi dengan PV of outlays sama dengan 99.986.000 dibagi dengan 50 juta, maka jumlahnya yaitu 1,99 atau sama dengan 2. PV of profit didapat dari hasil perhitungan NPV. Kesimpulannya dari hasil perhitungan tersebut, usulan proyek dapat diterima karena menguntungkan. Demikian presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.